Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Udara dingin langsung menusuk tulang ketika rombongan pendaki tiba di Dusun Butuh, Kaliang Creek, Magelang. Angin dari lereng Gunung Sumbing berhembus tajam, meskipun matahari siang itu bersinar terang. Kabut tipis sesekali turun dari punggung gunung, membuat suasana desa terasa lembab dan dingin. Dusun Butuh tampak ramai oleh wisatawan. Rumah-rumah penduduk yang dicat warna-warni tersusun rapi di lereng gunung, seperti bertumpuk mengikuti kontur tanah. Dari kejauhan, desa itu terlihat sangat indah. Tak heran tempat ini sering dijuluki Nepal Van Java, karena pemandangannya mirip desa pegunungan di Nepal. Di antara para wisatawan itu berdiri sekelompok pendaki yang baru saja turun dari mobil bak terbuka. Rombongan itu dipimpin oleh Arga, seorang pendaki yang sudah cukup berpengalaman. Bersamanya ada Bagas, Rendra, Surya, Joko, Fikri, dan satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, Maya. Mereka sudah beberapa kali mendaki bersama, sehingga perjalanan seperti ini bukan hal baru bagi mereka. Namun, entah kenapa, sejak turun dari mobil, Maya merasa udara di desa itu terasa berbeda. Lebih dingin dari biasanya. Maya berdiri memandang puncak Gunung Sumbing yang menjulang tinggi di kejauhan. Puncaknya tertutup awan tipis yang bergerak perlahan tertiup angin. Gunung itu terlihat tenang. Namun ada sesuatu dalam perasaan Maya yang sulit dijelaskan. "Foto dulu sebelum naik," seru Fikri sambil mengangkat ponselnya. Semua langsung berkumpul di depan papan kayu bertuliskan Base Camp Butuh Gunung Sumbing. Maya ikut berdiri di samping mereka. Kamera berbunyi beberapa kali. Klik, klik, klik. Maya tersenyum tipis, meski di dalam hatinya ada perasaan aneh yang tidak ia mengerti. Angin kembali berhembus. Kali ini terasa lebih dingin, padahal matahari masih tinggi di langit. Setelah selesai berfoto, mereka berjalan menuju pos pendaftaran yang berada di samping jalan desa. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap seng tua yang berderit pelan diterpa angin. Di dalam ruangan itu duduk seorang nenek tua mengenakan kebaya lusuh. Rambutnya sudah putih seluruhnya dan disanggul rapi di belakang kepala. Warga desa memanggilnya Mbah Wiranti. Dialah yang biasanya menjaga pos pendaftaran jalur pendakian Butuh. Arga maju ke meja untuk mengurus administrasi pendakian, sementara yang lain duduk santai di bangku kayu. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Mata keru Mbah Wiranti tiba-tiba berhenti pada satu orang, Maya. Tatapan nenek itu berubah tajam, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Perlahan Mbah Wiranti berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia berjalan mendekati Maya. Suasana di dalam pos tiba-tiba terasa sunyi. Mbah Wiranti berhenti tepat di depan Maya. Lalu ia membungkuk sedikit dan berbisik dengan suara serak. "Du, kalau jalan di gunung, jaga pikiranmu." Maya menatapnya bingung. Ia hanya mengangguk pelan. Namun Mbah Wiranti belum selesai. Nenek itu menatap mata Maya dalam-dalam. "Gunung suka tamu yang membawa masa lalu." Kalimat itu diucapkan sangat pelan, tapi cukup membuat Maya merinding. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri, padahal angin di dalam ruangan hampir tidak terasa. Maya mencoba tersenyum untuk menutupi rasa tidak nyamannya. Namun di dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Kenapa nenek itu mengatakan hal seperti itu hanya kepadanya? Dan sejak saat itu, Maya merasa seolah-olah Gunung Sumbing sedang memperhatikannya. Rombongan mulai berjalan meninggalkan Dusun Butuh. Langkah mereka perlahan menjauh dari rumah-rumah warga yang berwarna cerah. Suara percakapan wisatawan, deru motor,
dan tawa anak-anak desa masih terdengar samar di belakang mereka. Namun, semuanya berubah begitu mereka melewati deretan pohon pinus pertama. Seolah ada batas tak terlihat yang memisahkan dunia desa dengan dunia gunung. Suara manusia perlahan menghilang. Kini, hanya ada suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan langkah kaki para pendaki yang menginjak tanah lembab. Hutan itu terasa lebih sunyi dari yang Maya bayangkan. Langit di atas tertutup rapat oleh dahan-dahan pinus yang menjulang tinggi. Cahaya matahari hanya masuk dalam garis-garis tipis yang jatuh ke tanah seperti cahaya lampu redup. Arga berjalan paling depan, memimpin jalur. Di belakangnya Bagas, Rendra, Joko, dan Fikri berjalan santai sambil sesekali bercanda. Sementara Maya berada di bagian paling belakang bersama Surya. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Namun semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Punggungnya terasa berat, seolah-olah ranselnya tiba-tiba bertambah beban, padahal isinya tidak berubah. Ia menarik nafas dalam-dalam. Udara di dalam hutan terasa lebih lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun pinus yang jatuh dan membusuk. Angin yang berhembus pun terasa lebih dingin. Namun, yang paling mengganggu bukanlah udara atau lelahnya perjalanan, melainkan perasaan seperti sedang diawasi. Maya mencoba menepis pikiran itu. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Seolah ada mata yang terus mengikuti setiap langkahnya. Bukan dari samping, bukan dari belakang, melainkan dari atas pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka. Maya beberapa kali menoleh ke atas, tetapi hanya melihat ranting dan dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin. "Maya, kamu nggak apa-apa?" tanya Surya yang berjalan di sampingnya. "Iya, cuma agak capek," jawab Maya singkat. Rombongan akhirnya berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah jalur tanah yang sedikit terbuka. Arga meletakkan ranselnya di tanah. 5 menit istirahat," katanya. Semua langsung duduk. Ada yang minum, ada yang mengatur kembali bali sepatu, ada juga yang hanya mengatur nafas. Maya berdiri di dekat pohon pinus besar. Ia menengadah ke langit, mencoba menghirup udara dalam-dalam. Namun, tiba-tiba tubuhnya kaku. Perasaan diawasi itu kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat. Pelan-pelan, Maya mendongak ke atas pohon di sampingnya. Dan saat itulah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas dahan pinus besar, hanya sekitar 2 meter dari tempatnya berdiri, ada seseorang. Seorang perempuan. Ia sedang berjongkok di atas dahan seperti seekor hewan yang mengawasi mangsanya. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya sangat pucat. Matanya menatap lurus ke arah Maya. Tatapan yang dingin, kosong. Lalu perlahan, perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Bibirnya terbuka memperlihatkan gigi-gigi hitam yang membusuk. Tubuh Maya langsung membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Kakinya terasa berat, seolah-olah tanah menahannya untuk tetap berdiri di tempat. Perempuan itu masih menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya tersenyum. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Maya dari belakang. "Maya, ngapain melamun?" Suara Surya memecah keheningan. Maya tersentak kaget dan langsung menoleh. Enggak apa-apa," katanya terbata. Surya mengernyik. "Kita lanjut jalan." Maya mengangguk pelan. Namun sebelum bergerak, ia kembali menoleh ke atas pohon itu. Dahannya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada perempuan. Tidak ada rambut kusut. Tidak ada senyum mengerikan itu. Hanya dahan pinus yang bergoyang pelan tertiup angin. Maya menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya bayangannya saja.
Namun jauh di dalam hatinya, Maya tahu satu hal. Sejak mereka memasuki hutan itu, mereka tidak benar-benar sendirian. Pendakian berlanjut hingga menjelang sore. Langit yang tadi cerah perlahan berubah muram. Awan gelap bergerak cepat menutupi puncak gunung. Cuaca terasa aneh dan sulit ditebak. Kadang matahari tiba-tiba terasa sangat terik, membuat tubuh berkeringat deras. Namun beberapa menit kemudian, kabut tebal turun dari lereng gunung membawa udara yang sangat dingin. Perubahan itu terjadi berulang-ulang sepanjang perjalanan. Arga sempat memperhatikan langit dengan wajah sedikit khawatir. Cuacanya nggak stabil, gumamnya. Menjelang maghrib, mereka akhirnya menemukan area datar kecil di antara pohon-pohon pinus. Tempat itu cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Tanpa banyak bicara, mereka segera mendirikan tenda sebelum gelap benar-benar turun. Saat malam tiba, hutan berubah menjadi jauh lebih sunyi. Kabut mulai turun lagi, kali ini lebih tebal. Cahaya headlamp para pendaki hanya mampu menembus beberapa meter di depan mereka. Setelah makan malam sederhana, satu persatu mereka masuk ke dalam tenda. Angin malam mulai bertiup semakin kencang. Kain tenda bergetar keras, menimbulkan suara berderak dan berdesir seperti kain yang sedang disobek perlahan. Udara di luar terasa sangat dingin. Meskipun tubuh mereka sudah dibungkus sleeping bag, tidak ada yang benar-benar bisa tidur dengan nyenyak. Sesekali terdengar seseorang berbalik posisi di dalam tenda. Sesekali ada yang menghela napas panjang. Namun di antara mereka semua, hanya satu orang yang benar-benar terjaga. Maya. Ia berbaring diam di dalam sleeping bag, menatap langit-langit tenda yang bergerak pelan tertiup angin. Entah kenapa perasaannya tidak tenang sejak sore tadi. Hutan malam itu terasa berbeda, terlalu sunyi. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan, menggesek tanah. Maya menahan napas. Suara itu datang dari luar tenda. Langkah kaki itu berjalan perlahan mengelilingi tenda mereka. Bukan suara sepatu gunung, bukan pula suara sandal, melainkan suara kaki telanjang yang menginjak tanah basah. Kresek. Kresek. Langkah itu berhenti tepat di dekat kepala Maya. Beberapa detik kemudian, suara itu berjalan lagi, mengelilingi tenda. Mondar-mandir. Perlahan. Seperti seseorang yang sedang mengamati isi tenda dari luar. Maya ingin membangunkan teman-temannya, namun tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa diam mendengarkan. Langkah kaki itu terus berjalan, mengitari tenda. Lagi, dan lagi. Sepanjang malam. Pagi berikutnya, mereka melanjutkan pendakian. Kabut malam perlahan menghilang, digantikan cahaya matahari yang muncul dari balik lereng gunung. Udara masih dingin, tetapi perjalanan terasa lebih ringan dibanding malam sebelumnya. Jalur yang mereka lewati mulai berubah. Pohon-pohon pinus semakin jarang terlihat. Tanah yang tadi lembab perlahan berganti dengan batu-batu besar dan jalur cadas yang lebih terjal. Arga tetap berjalan di depan, memastikan jalur yang mereka lewati masih benar. Semua terlihat normal, sampai tiba-tiba sesuatu yang aneh muncul. Udara di sekitar mereka berubah, bau belerang yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu begitu kuat hingga membuat hidung terasa perih. Rendra langsung menutup hidungnya. Ia batuk beberapa kali. Bau ini aneh banget, katanya sambil mengerutkan dahi. Fikri menoleh ke sekitar. Tapi kita masih jauh dari kawah kan? Arga juga merasa bingung. Jalur ini seharusnya masih cukup jauh dari area kawah. Namun bau belerang itu semakin lama semakin kuat. Seolah berasal dari sesuatu yang sangat dekat. Saat itulah mereka mendengar suara lain. Suara yang sangat pelan,
namun cukup jelas di tengah sunyinya gunung. Suara tangisan wanita. Tangisan lirih, penuh kesedihan, seperti seseorang yang sedang menangis sendirian. Semua langsung berhenti berjalan. Rombongan saling menatap. "Dengar nggak?" bisik Surya. Tangisan itu terdengar lagi. Panjang, menusuk hati. Namun ketika mereka melihat ke sekitar, tidak ada siapapun. Tidak ada manusia, hanya kabut tipis yang bergerak di antara batu-batu besar. Saat itulah Arga menyadari sesuatu. Maya tidak berada di samping mereka lagi. Ia berdiri beberapa langkah di depan rombongan, menghadap ke arah jurang berkabut. Tubuhnya diam, sangat diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu. "Mai," panggil Arga pelan. Namun Maya tidak menjawab. Bibirnya bergerak perlahan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal di depannya hanya ada kabut dan jurang dalam. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan tidak enak langsung memenuhi dadanya. Ia berjalan cepat mendekati Maya dan menarik bahunya. "Maya!" Maya menoleh pelan, tatapannya kosong sesaat. Seolah ia baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Arga tidak ingin mengambil resiko. Tanpa berpikir lama, ia menatap teman-temannya. "Kita turun sekarang." Tidak ada yang membantah, karena untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, semua orang merasakan hal yang sama. Gunung itu tidak menginginkan mereka berada di sana. Setelah Arga memutuskan untuk turun, rombongan segera berbalik arah meninggalkan jalur menuju puncak. Langkah mereka kini jauh lebih hati-hati. Jalur batu yang tadi terasa biasa saja, kini terlihat lebih berbahaya. Tanahnya curam, dipenuhi kerikil yang mudah tergelincir. Kabut tipis mulai turun lagi, membuat pandangan semakin terbatas. Joko berjalan paling depan, membuka jalan bagi yang lain. Ia bergerak perlahan di antara batu-batu besar, memastikan setiap pijakan cukup kuat. Di belakangnya, Arga mengawasi dengan serius. Tidak ada yang banyak bicara. Semua masih memikirkan kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba langkah Joko berhenti. Tubuhnya mendadak kaku. "Jo?" panggil Bagas dari belakang. Namun Joko tidak menjawab. Matanya tiba-tiba melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba ia berteriak keras. "Ah!" Tubuhnya tersentak ke depan, seperti ada sesuatu yang menarik kakinya dari dalam tanah. Dalam 1 detik, semuanya terjadi begitu cepat. Kaki Joko terpeleset di atas batu, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan sebelum siapapun sempat menolong, Joko terguling ke bawah lereng. "Joko!" teriak Surya. Tubuh Joko jatuh menghantam batu beberapa meter di bawah jalur. Rombongan langsung panik. Arga segera berlari mendekat ke tepi jalur dan melihat ke bawah. Untungnya lereng itu tidak terlalu dalam, namun posisi Joko terlihat sangat buruk. Tanpa ragu, Arga dan Surya merayap turun melewati batu-batu licin untuk mencapainya. "Jo, kamu dengar kami?" teriak Arga. Joko meringis kesakitan, bahu kirinya terlihat tidak normal, sementara lutut kanannya sudah membengkak besar. "Aduh, sakit," gumam Joko pelan. Arga langsung memeriksa kondisinya. "Bahu kamu terkilir, lutut juga parah," katanya dengan wajah tegang. Mereka tidak punya banyak pilihan. Dengan peralatan seadanya, mereka membuat bidai darurat dari tongkat trekking dan kain perban. Proses itu memakan waktu cukup lama. Angin gunung semakin dingin, sementara kabut mulai turun kembali di sekitar mereka. Setelah kaki Joko terpasang bidai, mereka membantu mengangkatnya perlahan kembali ke jalur. Namun kejadian itu meninggalkan sesuatu yang lebih berat daripada sekedar luka. Mental rombongan mulai runtuh. Tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada lagi yang terlihat santai. Semua wajah dipenuhi kecemasan. Pendakian yang seharusnya menjadi perjalanan menuju puncak, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Bukan lagi tentang mencapai puncak, melainkan tentang membawa semua orang turun dengan selamat. Perjalanan mereka sekarang bukan lagi pendakian, melainkan evakuasi.
Perjalanan turun semakin berat. Joko harus dipapah bergantian oleh Arga, Surya, dan Bagas. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, karena jalur semakin curam dan licin. Kabut tipis mulai turun lagi dari arah jurang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah area yang dipenuhi batu-batu besar berwarna hitam. Batu itu tampak gelap dan basah, seolah pernah tersiram sesuatu. Arga berhenti sejenak. "Ini Watu Getih," katanya pelan. Tempat itu memang dikenal oleh para pendaki sebagai salah satu titik yang cukup angker di jalur tersebut. Namun sebelum mereka sempat berjalan lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tebal tiba-tiba naik dari dalam jurang seperti asap yang mengepul. Dalam hitungan detik, kabut itu menyelimuti seluruh area. Jarak pandang langsung menghilang. Arga hanya bisa melihat beberapa langkah di depannya. "Dekat-dekat semua!" teriaknya. Namun suara angin dan kabut membuat semuanya terasa kacau. Beberapa detik kemudian Arga menyadari sesuatu. Ia sendirian. Rombongan yang tadi berada di belakangnya tiba-tiba tidak terlihat lagi. "Surya! Bagas!" panggilnya. Tidak ada jawaban. Kabut semakin tebal. Saat itulah Arga mendengar suara. Suara perempuan tertawa pelan. "Hihi, hihi." Suara itu datang dari arah belakangnya. Arga menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Hihi, temanmu sudah aku ajak turun." Tubuh Arga langsung merinding. Ia mencoba tetap tenang, tetapi jantungnya berdetak sangat cepat. Tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara temannya memanggil. "Arga, kesini!" Suara itu terdengar seperti suara Surya. Arga langsung berjalan ke arah suara itu. "Surya!" balasnya. Namun setiap kali ia melangkah, suara itu terdengar semakin jauh. "Arga, cepat!" Kabut membuat semuanya terlihat samar. Tanpa sadar Arga terus berjalan mengikuti suara itu, sampai tiba-tiba langkahnya berhenti. Di depannya tidak ada jalur, hanya jurang yang dalam tertutup kabut. Arga langsung mundur dengan napas terengah-engah. Baru saat itulah ia sadar, suara yang memanggilnya tadi bukan suara Surya, melainkan sesuatu yang mencoba menariknya ke jurang. Arga menutup mata sejenak mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, kabut mulai menipis. Perlahan bayangan rombongan kembali terlihat beberapa meter di belakangnya. "Arga, kamu kemana?" teriak Bagas. Arga segera berjalan kembali mendekat. Wajah teman-temannya terlihat tegang. Namun saat mereka mulai berkumpul kembali, Maya tiba-tiba memegang tangan Arga. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Dengan suara gemetar ia berkata pelan, "Kalau kamu baru naik dari bawah, hihi, hihi." Ia menelan ludah, matanya melihat ke arah tangan kirinya yang kosong. "Lalu siapa yang dari tadi pegang tanganku?" Langit mulai gelap ketika rombongan akhirnya mencapai pos 2. Perjalanan turun yang seharusnya lebih cepat justru terasa sangat lama. Kondisi Joko yang terluka membuat mereka harus berjalan pelan dan berhenti berkali-kali untuk beristirahat. Kabut kembali turun bersama udara malam yang semakin dingin. Di pos 2 berdiri sebuah shelter kayu sederhana yang biasa digunakan pendaki untuk berteduh. Tempat itu terlihat kosong. Arga memutuskan mereka harus beristirahat sebentar. Joko dibaringkan di lantai shelter, sementara yang lain duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Tidak ada yang banyak bicara. Semua masih kelelahan dan tegang setelah kejadian di Watu Getih. Angin malam terdengar berdesir melewati sela-sela dinding shelter. Suasana terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, Surya menyadari sesuatu yang aneh. Maya tidak duduk bersama mereka. Ia berada di sudut shelter, duduk bersila di lantai. Kepalanya sedikit menunduk. Awalnya, Arga mengira Maya hanya sedang beristirahat. Namun beberapa detik kemudian mereka mendengar suara pelan. Maya sedang berbicara, namun bukan dengan suara biasanya.
Nada suaranya lebih berat, lebih dalam, dan yang paling aneh, ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami sepenuhnya. "Apa kue bali ning kene?" gumamnya lirih. Semua saling menatap dengan wajah bingung. "Mai?" panggil Bagas pelan. Maya tidak menjawab. Ia terus berbicara sendiri dengan suara yang semakin berat. Tiba-tiba tubuhnya menegang, lalu ia berteriak keras. "Mas Arya marah!" Semua langsung tersentak. Maya menatap mereka dengan mata yang berbeda, tatapan yang penuh kemarahan. "Dia bilang kalian jahat!" Nama itu membuat suasana shelter langsung terasa lebih dingin. Arya, itu adalah nama mantan kekasih Maya, seorang pria yang meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Arga merasakan tengkuknya merinding. Sementara itu di luar shelter, Rendra yang sedang berdiri di pintu tiba-tiba melihat sesuatu. Di kejauhan melalui kabut tipis, ia melihat sekelompok pendaki berjalan mendekati pos 2. Lampu headlamp mereka terlihat bergerak pelan di antara pohon-pohon. Ada pendaki lain, kata Rendra. Ia merasa sedikit lega. Mungkin mereka bisa meminta bantuan untuk membawa Joko turun. Namun semakin dekat rombongan itu berjalan, perasaan aneh mulai muncul. Langkah mereka terlalu pelan, terlalu seragam. Rendra menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Kabut perlahan terbuka, dan saat itulah jantungnya hampir berhenti. Pendaki-pendaki itu memang berjalan seperti manusia. Namun ketika wajah mereka terlihat, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit kosong tanpa wajah. Rendra langsung mundur dengan napas tercekak. Suara langkah mereka masih mendekat ke arah shelter. Suasana di shelter pos 2 semakin mencekam. Rendra masih berdiri di pintu dengan wajah pucat setelah melihat sosok-sosok tanpa wajah di luar. Sementara di dalam shelter, Maya masih duduk bersila dengan nafas yang tidak teratur. Arga menyadari satu hal. Mereka tidak bisa bertahan di tempat itu lebih lama. Jika mereka tetap menunggu pagi, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Ia segera berdiri. "Kita turun sekarang," katanya tegas. Semua langsung menatapnya. "Sekarang?" tanya Bagas ragu. "Sekarang," jawab Arga singkat. Tidak ada yang berani membantah. Dengan cepat, mereka merapikan barang-barang dan membantu Joko berdiri. Surya dan Bagas kembali memapahnya, sementara yang lain menyalakan headlamp. Malam di gunung terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Cahaya lampu mereka hanya menerangi beberapa meter jalur di depan. Rombongan mulai berjalan turun perlahan. Tidak ada yang berbicara, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di jalur tanah yang lembab. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari ponsel Maya. Sebuah ayat Al-Quran diputar dari aplikasinya. Suara lantunan ayat itu menggema pelan di tengah sunyinya hutan malam. Maya sendiri terlihat tidak sadar ponselnya berbunyi. Namun anehnya, setelah beberapa detik, Surya yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Dengar nggak?" bisiknya. Semua ikut berhenti. Ayat yang keluar dari ponsel Maya masih terdengar. Namun ada suara lain. Suara yang menirukan ayat itu. Pelan, serak, seolah mengejek. Suara itu datang dari belakang Surya. Surya langsung menoleh cepat. Di belakangnya tidak ada siapapun. Hanya jalur gelap yang tertutup kabut. Namun suara tiruan itu masih terdengar beberapa detik sebelum akhirnya menghilang. Jantung semua orang berdegup kencang. "Cepat jalan," kata Arga, pelan namun tegas. Mereka kembali berjalan. Namun sejak saat itu, mereka mulai merasakan sesuatu yang lain. Ada langkah kaki tambahan di belakang rombongan. Langkah yang tidak mereka kenal. Bukan langkah sepatu gunung, melainkan langkah kaki yang pelan, menyeret tanah. Kresek, kresek. Langkah itu mengikuti mereka dari belakang. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. Rasa panik mulai menyebar di antara mereka. Langkah mereka semakin cepat tanpa disadari. Mereka hanya ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Namun karena terburu-buru dan kabut yang semakin tebal, mereka tidak lagi memperhatikan jalur dengan baik.
Beberapa menit kemudian, Arga tiba-tiba berhenti. Ia menyorotkan lampu ke sekitar. Pohon-pohon di sekeliling mereka terlihat berbeda. Batangnya besar. Akar-akarnya menjulur ke tanah seperti ular. Arga merasakan sesuatu yang tidak beres. Ini bukan jalur tadi, gumamnya pelan. Bagas menyorotkan lampunya ke depan. Di sana berdiri beberapa pohon beringin tua yang sangat besar. Ranting-rantingnya menjuntai panjang seperti tirai gelap. Udara di tempat itu terasa jauh lebih dingin, sunyi, dan menekan. Rendra menelan ludah. "Gak, kita ini di mana?" Arga tidak langsung menjawab. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Dalam kepanikan mereka turun dari pos 2, mereka tersesat. Dan tanpa sadar, mereka telah masuk ke hutan beringin yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di jalur Gunung Sumbing. Kabut di hutan beringin semakin tebal. Rombongan berjalan perlahan sambil menyorotkan lampu ke segala arah. Akar-akar pohon beringin yang besar menjalar di tanah seperti ular, membuat langkah mereka semakin sulit. Tidak ada yang benar-benar tahu arah. Arga mencoba tetap tenang, tetapi perasaannya mengatakan mereka sudah berada di tempat yang tidak seharusnya dilewati manusia. Beberapa menit kemudian, Surya yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Gah, lihat itu," bisiknya. Semua menyorotkan lampu ke arah yang sama. Di balik kabut tipis, terlihat cahaya-cahaya api bergerak pelan, seperti obor. Rasa lega sempat muncul. "Mungkin desa warga," kata Bagas. Mereka berjalan mendekat, dan perlahan kabut terbuka. Di hadapan mereka terbentang sebuah perkampungan kuno di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan atap tua yang tampak rapuh. Di sepanjang jalan desa, ratusan obor menyala menerangi suasana malam. Di tengah perkampungan itu terdengar suara gamelan. Nada-nadanya pelan namun jelas, mengalun seperti sebuah pertunjukan. Arga dan yang lain saling menatap bingung. Yang lebih aneh lagi, di tengah lapangan desa itu terlihat ratusan warga duduk berjejer. Mereka seperti sedang menonton pertunjukan gamelan. Semua orang duduk diam menghadap panggung kecil di depan mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Arga merasakan sesuatu yang tidak wajar. "Jangan dekat-dekat," bisiknya. Namun saat itu, salah satu obor di dekat mereka berderak tertiup angin. Beberapa warga di lapangan itu perlahan menoleh ke arah rombongan Arga. Satu persatu kepala mereka berputar, dan saat cahaya obor menerangi wajah mereka, jantung Arga hampir berhenti. Wajah-wajah itu tidak memiliki mata, tidak ada bola mata, tidak ada kelopak, hanya lubang hitam kosong di tempat seharusnya mata berada. Beberapa wajah bahkan terlihat pucat dan retak seperti tanah kering. Rendra mundur dengan napas tercekak. Gamelan masih berbunyi, namun tiba-tiba suara gamelan itu berhenti, mendadak. Seluruh perkampungan langsung menjadi sangat sunyi. Dalam keheningan itu, ratusan sosok di lapangan berdiri bersamaan. Gerakan mereka serempak. Perlahan, mereka mulai menghadap penuh ke arah rombongan Arga. Seolah menyadari ada tamu yang tidak diundang. Arga tidak berpikir lama. Dengan suara penuh panik, ia berteriak keras. "Lari!" Setelah berlari menembus hutan beringin dengan napas terengah, rombongan Arga hampir tidak ingat lagi bagaimana mereka keluar dari tempat itu. Yang mereka ingat hanyalah kabut yang semakin tebal, langkah kaki yang terasa sangat berat, dan suara gamelan yang masih terdengar samar di belakang mereka. Hingga akhirnya, kesadaran mereka perlahan menghilang. Ketika Arga membuka mata, ia sudah berada di sebuah ruangan sederhana di Dusun Butuh. Beberapa anggota tim SAR desa terlihat di sekeliling mereka. Rupanya rombongan itu ditemukan oleh tim pencari yang naik ke jalur setelah mereka dilaporkan tidak kembali tepat waktu. Satu persatu mereka diperiksa. Joko langsung dibawa untuk mendapat penanganan karena kakinya yang terluka. Namun ketika salah satu anggota SAR memeriksa kondisi Maya, ia tiba-tiba terdiam. "Pak, lihat ini," katanya pelan. Semua orang mendekat. Di kaki Maya, tepat di bawah kulitnya, terlihat urat hitam tipis yang bergerak perlahan. Bentuknya seperti cacing yang merayap di dalam daging. Pemandangan itu membuat semua orang merinding.
Komandan SAR yang sudah lama bertugas di gunung itu langsung menghela napas panjang. Ia tampak memahami sesuatu. "Bawa dia ke Mbah Wiranti," katanya tegas. Malam itu juga Maya dibawa ke rumah tua di ujung desa tempat Mbah Wiranti tinggal. Nenek itu sudah menunggu di depan pintu seolah-olah ia tahu mereka akan datang. Melihat kaki Maya, wajahnya langsung berubah serius. Tanpa banyak bicara, ia memulai ritual sederhana. Doa-doa dilantunkan pelan. Beberapa benda seperti bunga dan air disiapkan di sampingnya. Ritual itu berlangsung cukup lama. Semua orang hanya bisa menunggu dengan cemas. Akhirnya setelah beberapa waktu, Mbah Wiranti menarik napas panjang dan menatap Arga. "Yang ada di tubuhnya itu paku gaib, Ga," katanya pelan. Arga menelan ludah. Penunggu gunung menandai dia. Semua orang terdiam. Mbah Wiranti kemudian menjelaskan bahwa gunung kadang memilih orang-orang tertentu yang hatinya sedang dipenuhi kesedihan. Dan Maya membawa luka batin yang belum sembuh. "Kalau kalian tetap bermalam di pos 2, lanjutnya pelan, urat itu akan mengeras." Ia menatap kaki Maya yang masih pucat. Dia bisa lumpuh, bahkan mati di sana. Beberapa minggu kemudian, kondisi Maya memang membaik. Urat hitam itu perlahan menghilang dari kakinya. Ia bisa berjalan kembali. Namun sesuatu dalam dirinya tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Maya menjadi jauh lebih pendiam. Tatapannya sering kosong seolah memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Arga menelpon Maya untuk menanyakan kabarnya. Telepon itu diangkat, namun Maya tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dari seberang telepon terdengar sesuatu yang membuat darah Arga terasa dingin. Suara gamelan, pelan, mengalun perlahan. Nada yang sama persis seperti yang mereka dengar di perkampungan gaib di tengah hutan Gunung Sumbing. Arga terdiam. "Maya, kamu di mana?" tanyanya pelan. Beberapa detik kemudian, Maya menjawab dengan suara lirih. "Aku di rumah." Namun suara gamelan itu masih terdengar jelas di latar belakang. Saat itulah Arga menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka memang berhasil turun dari gunung, namun tidak semua dari mereka benar-benar kembali. Karena sebagian jiwa Maya masih tertinggal di sana.